Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu, kepada Pak Cecep yang telah menghadiri kegiatan diskusi kita kali ini dan kepada teman-teman semua yang hadir pada kegiatan diskusi kita kali ini. Sebelum kepada kegiatan inti, yaitu pemaparan materi, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok yang akan memberikan atau memaparkan materi kita kali ini. Yang pertama, ada Devita Reka Septiani, yaitu saya sendiri. Yang kedua, ada Farhan Rafli Mulki. Yang ketiga, ada Naswa Artawevia Rukmana. Yang keempat, ada Resti Kusmiati. Yang kelima ada Siti Amelia Anis, dan yang keenam ada Zahra Kurota Ayuni. Nah, mungkin cukup sekian perkenalan dari kelompok kami. Dilanjutkan kepada pematerian yang pertama. Kepada rekan saya persilakan. Nah, teman-teman, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pengertian dari fiksi. Nah, kata fiksi ini berasal dari kata fiction, yang berarti artinya itu rekaan, hayalan, atau tidak berdasarkan kepada kenyataan. Atau juga dapat berarti suatu pernyataan yang hanya berdasarkan hayalan atau misal pikiran semata. Jadi jika fiksi ini diucapkan ya sama seseorang, maka konteks pengertian dari kata itu pasti akan mengingatin sama seseorang tuh tentang semisal karya sastra berupa cerita pendek, novel, bahkan mungkin roman. Dan selain itu, menurut Rup Giantoro 2018, fiksi ini adalah menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam interaksinya, dalam lingkungan, dalam sesama, interaksinya dengan diri sendiri, serta interaksinya dengan Tuhan. Nah, fiksi merupakan hasil dialog, kontemplasi, dan reaksi pengarang terhadap lingkungan dan juga kehidupan. Nah, sedikit menambahkan nih ya dari pengertian yang fiksi nih. Jadi di dalam fiksi tersebut tuh ada beberapa contoh karangan fiksi seperti novel, cerpen, ataupun naskah drama. Nah, yang kita ketahui juga nih ada cerita mungkin zaman dahulu seperti Malin Kundang, Timun Mas, Sangkuriang nih, atau Danau Toba dan lain-lain. Atau mungkin kalian lebih tahu gitu tentang cerita-cerita tersebut. Nah, sekarang tuh penjelasan dari pengertian prosanya sendiri. Nah, prosa adalah sebuah tulisan nih atau karya sastra yang berbentuk cerita yang disampaikan menggunakan narasi. Bentuk tulisan prosa berupa tulisan bebas dan tidak terikat dengan berbagai aturan dalam menulis, seperti misalnya rima, diksi, irama, atau mungkin dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang kita sebut dengan KBBI, prosa adalah karangan bebas, tidak terikat oleh kaidah yang terdapat dalam puisi. Itu. Terus di dalam prosa juga ada contoh atau cakupan nih dalam berbagai bentuk tulisan, termasuk novel, cerpen, esai, bahkan artikel. Nah, gaya dalam penulisan prosa juga dapat bervariasi dari yang formal hingga informal, tergantung kepada konteks dan tujuan penulisnya mau seperti apa dan bagaimana. Baik, selanjutnya itu ada unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik adalah unsur yang hadir di dalam teks secara langsung dan membangun teks tersebut. Dalam hal ini, yaitu mengenai prosa tersebut. Nah, unsur-unsur intrinsik karya prosa fiksi antara lain yang pertama adalah tokoh dan penokohan. Nah, tokoh adalah pelaku cerita. Nah, tokoh ini tidak selalu berwujud manusia. Nah, tergantung pada siapa yang diceritakan dalam cerita itu. Nah, adapun watak atau karakter adalah sifat dan sikap para tokoh tersebut. Nah, sedangkan penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dan watak-watak itu dalam suatu cerita. Nah, dalam melakukan penokohan, penampilan tokoh-tokoh dan watak tokoh dalam suatu cerita, ada beberapa cara yang dilakukan pengarang. Nah, yang pertama yaitu
penggambaran fisik. Pada teknik ini, pengarang ini menggambarkan keadaan fisik tokoh itu, misalnya seperti wajah, bentuk tubuh, dan sebagainya. Terus yang kedua ada dialog. Pengarang menggambarkan tokoh lewat percakapan tokoh tersebut dengan tokoh lainnya. Terus yang ketiga ada penggambaran pikiran dan perasaan tokoh. Dalam karya fiksi sering ditemukan penggambaran tentang apa yang dipikirkan dan dirasakan tokoh. Dalam hal ini biasanya seorang pengarang itu untuk menggambarkan watak dari tokoh tersebut. Nah, yang keempat yaitu reaksi tokoh lain. Pada teknik ini, pengarang menggambarkan watak tokoh lewat apa yang diucapkan tokoh lain terhadap tokoh tersebut. Terus yang kelima yaitu ada narasi. Nah, dalam teknik ini, pengarang atau narator yang langsung mengungkapkan watak tokoh itu dalam ceritanya. Nah, bagi pembaca, pengetahuan dan pemahaman tentang teknik-teknik di atas dapat membantunya memudahkan dan menemukan watak-watak tokoh, cerita, dan membedakan antar tokoh tersebut. Nah, apakah itu tokoh utama atau tokoh tambahan, terus atau apakah itu tokoh protagonis atau tokoh antagonis, dan apakah itu tokoh statis atau tokoh dinamis. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada alur dan pengaluran. Nah, selama ini sering terjadi kesalahpahaman mengenai pemahaman terhadap alur. Nah, alur dianggap sama dengan jalan cerita. Nah, pendefinisian seperti itu sebenarnya tidak tepat, karena jalan cerita adalah peristiwa demi peristiwa yang terjadi susul menyusul. Nah, sedangkan alur itu lebih daripada itu. Alur adalah rangkaian peristiwa yang saling berkaitan karena hubungan sebab akibat. Adapun cara menganalisa alur adalah dengan mencari dan mengurutkan peristiwa demi peristiwa yang memiliki hubungan kausalitas. Adapun pengaluran, yaitu pengaluran adalah urutan teks dalam suatu cerita. Nah, dengan menganalisa urutan teks ini, pembaca akan tahu bagaimana pengarang menyajikan cerita itu. Nah, apakah dengan teknik linier, yaitu penceritaan peristiwa-peristiwa yang berjalan pada saat itu, atau teknik ingatan, flashback, atau teknik bayangan menceritakan kejadian yang belum terjadi. Terus selanjutnya itu ada latar. Nah, menurut Abrams tahun 1981, latar adalah tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Nah, latar dalam cerita dapat diklarifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada latar tempat, terus yang kedua ada latar waktu, dan yang ketiga ada latar sosial. Nah, selanjutnya itu ada gaya bahasa atau style. Dalam menyampaikan cerita, setiap pengarang ingin ceritanya punya daya sentuh dan efek yang kuat bagi pembaca. Nah, oleh karenanya, sarana karya prosa adalah bahasa. Maka bahasa ini akan diolah semaksimal mungkin oleh pengarang dengan memaksimalkan gaya bahasa sebaik mungkin. Gaya bahasa atau style ini adalah cara mengungkapkan bahasa seorang pengarang untuk mencapai efek estetika dan kekuatan daya ungkapan. Nah, untuk mencapai hal tersebut, pengarang memberdayakan unsur-unsur style tersebut, yaitu dengan diksi, pemilihan kata, terus ada pencitraan, penggambaran sesuatu yang seolah-olah dapat diimajinasikan oleh pembaca, terus ada majas dan sebagainya. Terus selanjutnya ada penceritaan. Nah, penceritaan atau bisa kita sebut dengan sudut pandang, yakni dilihat dari sudut mana pengarang atau narator bercerita. Nah, sudut pandang ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu ada pencerita intern dan pencerita ekstern. Nah, pencerita intern adalah penceritaan yang hadir di dalam teks sebagai tokohnya.
Nah, cirinya adalah dengan memakai kata ganti aku. Sedangkan penceritaan ekstern adalah sebaliknya dari penceritaan intern. Nah, ia tidak hadir dalam teks atau berada di luar teks dan menyebut tokoh-tokoh dengan kata ganti orang ketiga atau menyebut namanya. Nah, terus yang terakhir ada tema. Nah, tema adalah ide gagasan yang ingin disampaikan pengarang dalam ceritanya. Tema ini akan diketahui setelah seluruh unsur prosa fiksi itu dikaji. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Nah, materi selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik prosa pada fiksi. Nah, unsur ekstrinsik adalah kebalikan dari unsur intrinsik. Unsur ekstrinsik ini adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra dari luar. Unsur ekstrinsik seringkali dipengaruhi oleh pengarang atau kondisi sosial yang terjadi saat karya tersebut dibuat. Ada beberapa unsur ekstrinsik dalam cerita fiksi. Di antaranya yang pertama ada latar belakang perjalanan hidup pengarang. Pada kehidupan yang dialami oleh pengarang tentu akan mendukung kisah cerita yang dibuatnya. Bisa saja tema ceritanya kelam atau bahagia dan lain-lain. Yang kedua ada latar belakang kondisi masyarakat. Pada kehidupan sosial budaya masyarakat di sekitar, pengarang bisa saja mempengaruhi pengarang dalam membentuk tokoh-tokoh masyarakat dan kehidupan seperti apa yang terjadi di dalam ceritanya. Kemudian yang ketiga ada nilai-nilai yang terselip. Nah, pengarang memberikan nilai-nilai yang terkandung dalam ceritanya sehingga pembaca bisa mendapatkan suatu edukasi melalui cerita yang dibuat oleh pengarang. Contoh dari nilai-nilai tersebut antara lain yaitu 1. Nilai moral, 2. Budaya, yang ketiga agama, dan yang keempat edukasi atau pendidikan. Kemudian yang terakhir ada unsur nilai. Nah, unsur nilai ini ada 4. Yang pertama ada nilai agama. Nah, nilai agama ini berkaitan hubungan manusia dengan manusia. Jadi, apapun tindakan yang berkaitan hubungan manusia dengan Tuhan, ini adalah nilai. Kemudian yang kedua itu ada nilai moral. Nah, ini berkaitan hubungan manusia dengan tingkah laku dan aturan norma yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga ada nilai budaya. Nah, nilai ini berhubungan dengan hubungan manusia dengan budaya. Budaya ini kita bisa bagi dua bagian, bisa berbentuk produk, bisa juga berbentuk tradisi atau kebiasaan-kebiasaan. Nah, nilai budaya ini akan terlihat dalam bentuk tindakan juga. Kemudian yang terakhir ada nilai sosial. Nah, ini hubungannya manusia dengan manusia lagi. Misalnya gotong royong, kerjasama, atau demo. Itu juga merupakan bagian dari contoh-contoh tindakan nilai. Nah, selanjutnya ada pendekatan dalam apresiasi prosa fiksi. Nah, sebelumnya telah dijelaskan pula tentang pengertian apresiasi. Apresiasi karya sastra atau karya prosa merupakan suatu penikmatan, pengkajian, penelaahan terhadap suatu karya sastra gitu ya. Nah, untuk sampai ke hal tersebut kita perlu melakukan pendekatan. Nah, sebelum kita ke pendekatannya, kita ketahui dulu pengertian dari pendekatan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendekatan adalah sebuah proses, perbuatan, cara mendekati suatu sikap atau pandangan terhadap sesuatu yang biasanya berupa asumsi atau seperangkat asumsi yang saling berkaitan. Nah, jika dikaitkan dalam apresiasi prosa, maka pendekatan ini merupakan proses memahami, menikmati, dan menafsirkan karya sastra dalam bentuk prosa. Gitu. Nah, untuk melakukan hal tersebut, maka diperlukan pendekatan-pendekatan. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu pendekatan objektif atau pendekatan struktural.
Pendekatan objektif adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya pada karya sastra tersebut gitu. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling intens menggarap teks-teks kesastraan. Nah, pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan struktural, di mana pendekatan struktural itu berisi unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik, mulai dari tema, plot, alur, tokoh, amanat, sampai ke gaya bahasa. Nah, jadi kita tuh menggarap atau mengkaji tentang hal-hal tersebut. Nah, yang kedua yaitu pendekatan ekspresif. Nah, pendekatan ekspresif adalah pendekatan dalam kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya pada ekspresi, perasaan, atau temperamen penulis. Jadi kita tuh melihat dari sudut pandang penulis. Menurut Abrams, menjelaskan bahwa pendekatan ekspresif memandang karya sastra sebagai pernyataan dunia batin pengarang yang bersangkutan. Nah, jadi kita tuh bisa melihat dari mulai ide, rasa cita, perasaan, luapan, emosi, ataupun curahan dan pandangan perspektif dari pengarang itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan mimetik atau tiruan. Nah, pendekatan mimetik ini sudah pernah kita dengar di mata kuliah sebelumnya ya. Jadi pendekatan mimetik ini adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan di luar karya sastra. Pendekatan ini mengkaji keterkaitan teks kesastraan semesta dengan teori yang berasal dari Plato dan Aristoteles, yaitu teori imitasi. Jadi pendekatan mimetik ini adalah suatu jenis pendekatan yang mengkaji karya sastra berupa memahami hubungan karya sastra dengan kenyataan. Jadi meskipun karya sastra itu berisi hayalan atau cerita rekaan belaka, tapi tidak dipungkiri juga bahwa cerita tersebut yaitu tiruan dari kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan pragmatik. Nah, pendekatan pragmatik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap perasaan pembaca dalam menerima, memahami, dan menghayati suatu karya sastra. Nah, kalau tadi dilihat dari sudut pandang pengarang, kita ini melihat dari sudut pandang pembaca. Jadi, bagaimana pembaca itu bisa memahami dan menghayati sebuah karya sastra, karena pembaca itu pasti memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda terhadap suatu karya sastra yang mereka baca. Cukup sekian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari pendekatan apresiasi prosa fiksi. Pertama yang akan saya bahas adalah kelebihannya, yang pertama ada pemahaman yang lebih mendalam. Dalam apresiasi ini memungkinkan kita sebagai pembaca untuk menggali lebih dalam lagi tentang makna teks, simbolisme, dan tema yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Lalu pembaca juga dapat memahami karakter, konflik, dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dengan lebih baik lagi. Lalu yang kedua ada pengembangan kritis. Dalam pengembangan kritis ini, membiasakan diri dengan apresiasi sastra akan melatih kemampuan berpikir kita secara kritis. Lalu, pembaca juga diajak untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasi sebuah karya sastra secara objektif. Lalu yang ketiga ada peningkatan imajinasi dan kreativitas. Nah, apresiasi sastra juga merangsang imajinasi para pembaca untuk membayangkan dunia yang diciptakan oleh penulis ini. Nah, hal ini dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir lateral. Lalu yang keempat ada pengembangan bahasa. Nah, membaca karya sastra ini akan lebih baik bagi kita sebagai para pembaca ini untuk memperkaya kosakata kita dan pemahaman terhadap struktur bahasa. Lalu pembaca juga akan terpapar dengan gaya bahasa yang beragam dan indah. Lalu pembahasan yang kedua adalah kekurangan dari pendekatan apresiasi prosa fiksi. Yang pertama ini ada subjektivitas. Nah, apresiasi sastra bersifat objektif. Artinya setiap pembaca itu memiliki interpretasi yang berbeda terhadap sebuah karya. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan perdebatan. Yang kedua itu ada waktu dan tenaga. Nah, apresiasi sastra juga membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak gitu. Lalu pembaca juga harus fokus dan konsentrasi untuk memahami teks secara mendalam. Lalu yang ketiga ada pengaruh latar belakang.
Nah, latar belakang sosial, budaya, dan pengalaman pribadi pembaca dapat mempengaruhi cara mereka mengapresiasi sebuah karya sastra. Halo teman-teman semua, saya Devita Reka Septiani. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai apresiasi prosa fiksi. Tadi sudah dijelaskan beberapa materi yang berhubungan dengan apresiasi prosa fiksi. Saya ingin mengulas sedikit mengenai apa sih pengertian dari prosa fiksi sendiri. Jadi menurut Profesor Dr. Henry Tarigani, teman-teman, fiksi itu adalah sesuatu yang dibentuk, sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang dibuat, dan sesuatu yang diimajinasikan. Jadi bisa kita tarik kesimpulan kalau semisal prosa fiksi ini adalah prosa yang di dalamnya adalah cerita rekaan atau hayalan dari si imajinasi pengarang atau penulisnya sendiri gitu teman-teman. Contohnya itu ada cerpen, ada novel, ada novelet, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, buat yang ngantuk, buat yang udah gak fokus, buat yang udah gak semangat lagi nih, ayo kita mulai kumpulkan energi positif kita agar kita lebih fokus dan lebih semangat untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tapi teman-teman, ngomong-ngomong soal kehidupan, materi kita kali ini tuh agak-agak sedikit menggunakan diksi kehidupan nih teman-teman. Nah, jadi materi yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana sih penerapan prosa fiksi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, teman-teman tahu ataupun teman-teman pasti salah satu ataupun beberapa dari teman-teman ingin menjadi seseorang yang berkesinambungan dalam dunia pendidikan. Contohnya, teman-teman ingin menjadi guru bahasa Indonesia karena teman-teman sekarang lagi berada di program studi Tadris Bahasa Indonesia. Nah, dalam dunia pendidikan, prosa fiksi ini tentunya sangat-sangat bisa diterapkan gitu teman-teman. Contohnya, di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, teman-teman sebagai calon pendidik bisa menggunakan bahan ajar yang dimasukkan beberapa prosa fiksi di dalamnya. Agar si bahan-bahan ajar itu tuh bisa melatih literasi ataupun pemahaman siswa terhadap karya sastra, khususnya yaitu prosa fiksi gitu teman-teman. Nah, selain SD, SMP, SMA, teman-teman di perguruan tinggi pun bisa merasakan bagaimana penerapan si prosa fiksi ini. Contohnya, dalam mata kuliah, sekarang kita ada namanya mata kuliah fiksi. Dan di dalam mata kuliah fiksi, kita sekarang sedang belajar bahan ajarnya itu adalah apresiasi prosa fiksi. Jadi, sangat amat bisa bahwa di dalam perguruan tinggi, lingkup perguruan tinggi, materi ataupun prosa fiksi ini tuh dimasukkan ke dalam diterapkan gitu dalam sistem perguruan tinggi atau materi-materi dan bahan-bahan ajar di perguruan tinggi. Nah, selain di dalam dunia pendidikan, kita bisa menerapkan prosa fiksi ini di dalam lingkungan kita gitu, teman-teman. Kalau yang teman-teman tahu, mungkin teman-teman juga kebanyakan tahu atau memang sudah sangat tahu mengenai komunitas SJD atau UKM, SJD Book Party gitu. Yang di dalamnya tuh adalah mendiskusikan tentang buku, review buku yang telah kita baca, membagikan pengalaman, bercerita tentang buku yang kita baca gitu teman-teman. Nah, itu tuh sangat bisa menerapkan prosa fiksi di dalamnya gitu. Ada prosa fiksi di dalamnya pastinya akan ada meskipun 1, 2 ataupun beberapa gitu. Mungkin ada yang mereview novel atau mungkin ada yang mereview cerpen gitu di dalam komunitas tersebut. Selain itu teman-teman kita bisa menerapkannya di workshop kepenulisan atau kepelatihan kepenulisan nih teman-teman. Nah, teman-teman mungkin salah satunya yang pernah mengikuti kepelatihan penulisan atau nih teman-teman yang baru-baru ini yang mungkin booming diikuti oleh anak-anak TBI, yaitu ada KMO, kepelatihan kepenulisan gitu teman-teman. Nah, dari kepelatihan kepenulisan ini teman-teman bisa menerapkan gitu bagaimana prosa fiksi ini tuh terbentuk, bagaimana cara menyusun prosa fiksi dan lain-lain mungkin teman-teman. Contohnya teman-teman mau menyusun novel. Novel itu adalah suatu prosa fiksi jika novelnya itu adalah berupa hayalan, imajinasi tadi apa ataupun rekaan ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa belajar dari situ. Nah, itu adalah salah satu penerapan dari prosa fiksi. Terus yang selanjutnya media massa. Nih, teman-teman mungkin pernah belajar mengenai resensi buku, review buku, kritik karya sastra. Nah, teman-teman bisa melakukan itu di dalam sosial media atau misal artikel, video ataupun hal-hal yang lain. Nah, resensi, review, terus kritik, jika
ketiga hal tersebut itu tuh mengkritik, mereview sebuah karya sastra yang sifatnya adalah fiksi, prosa fiksi. Nah, teman-teman itu termasuk ke dalam penerapan prosa fiksi sendiri. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir nih teman-teman bisa membuat podcast atau sudah ada penerapannya podcast mengenai pembahasan terhadap karya sastra atau prosa fiksi tersendiri gitu. Contohnya nih teman-teman membuat podcast mengenai menganalisis lebih jauh mengenai prosa fiksi bersama ahlinya. Misal kayak gitu teman-teman bisa itu diterapkan kepada. Nah, teman-teman, tidak terasa bahwa kita sekarang sudah berada di penghujung kegiatan diskusi. Alhamdulillah pemaparan materi dari kelompok kami sudah selesai dipaparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.